Halo sob, dengan Arfan di sini dan di video kali ini kita akan melakukan review terhadap bodypack Prodigers New York. Nah, laptop ini saya beli dengan harga 400.000 2 tahun setengah yang lalu dan sekarang dia sudah jadi 550.000. Nah, untuk panjangnya sendiri 30 cm, kemudian untuk lebar bodinya sendiri 16 cm, kemudian untuk tingginya sekitar 47 cm. Nah, bahannya ini terbuat dari polycordura ya, dia udah water replacement, jadi sifatnya seperti daun talas kayak gitu. Kalau kena hujan, airnya nggak akan terserap di bagian kainnya, jadi akan seperti kayak daun talas kayak gitu. Cuman karena udah lama, tetap sekarang kalau kena hujan ya tetap terserap sih sob. Nah, ini bagian atasnya tadi bisa kalian adjust untuk ketinggian maupun ya, untuk ketinggiannya bisa kalian adjust, bisa kalian tinggikan atau kalian pendekkan seperti itu. Nah, seperti itu. Biasanya saya nyimpen jaket sih di bagian tudungnya ini, karena kalau jaket habis dipakai keringetan gitu ya. Kalau taruh dalam kan mungkin nggak enak. Nah, saya taruhnya di situ biar dia lebih cepat teruapkan juga keringatnya. Dan di sini ada bagian elastisnya juga. Jadi untuk pengaturan strapnya tadi nggak akan berantakan, akan dirapikan dengan karet ini, kayak gitu. Nah, kemudian untuk bagian-bagiannya, bagian samping kiri ini ada water bottle, cuma dia nggak melar ya sob, dia udah fix kayak gitu. Jadi untuk ukuran botolnya juga dia nggak akan berubah-ubah, cuma segitu aja. Kemudian ada bagian luar ini, kemudian bagian sebelah kanan juga masih sama water botolnya ukurannya. Nah, untuk strapnya ini sendiri, yang bagian belakang ini udah dibagi dua ya, bagian atasnya. Jadi kalau ini fungsinya kalau kalian grip akan memberikan kontur yang nyaman terhadap tangan kalian. Jadi begitu kalian pegang, itu langsung bentuknya menyesuaikan dengan bentuk genggaman kalian, ini nyaman. Untuk pegangan atasnya juga ini udah nyaman banget, dia udah ditekuk dua, kemudian dilapisi dengan kayak kulit sintetis, leather sintetis. Saya nggak ngerti sih ini bahannya apa, cuma udah nyaman banget. Itu udah lama ya, jadi udah retak-retak, udah rusak. Nah, kemudian untuk bagian dadanya sendiri ini bisa di ada strap untuk kalian ngatur bagian dadanya, jadi lebih mudah. Kalau misalkan kalian bawa barang banyak itu lebih nyaman, bisa kalian atur posisinya. Nah, ini juga yang di bagian kiri ada karetnya juga yang untuk merapikan misalkan kalian atur strapnya. Nah, ini ada tiga adjustment atau 3 penyesuaian. Ada yang paling atas, ada yang tengah, dan ada yang bawah. Nah, ini tinggal kalian atur aja dengan postur tubuh kalian nyamannya yang mana. Kalau saya sih nyamannya yang bawah gitu. Nah, untuk membukanya sendiri ini emang agak susah, tapi dia emang lebih aman ya, jadi nggak gampang copot, nggak gampang hilang itunya, strapnya. Agak kalian buka sedikit bagian bawahnya, nah terus kalian keluarkan. Kalau mau masukin juga dibuka dikit terus kalian masukkan. Ini bentuknya kayak semacam kail gitu, jadi nggak gampang copot. Di bagus sih sebenarnya. Nah, itu. Nah, ini juga di bagian sebelah kanannya elastis, dia bisa melar kayak gitu. Jadi kalau kalian guncang-guncang nih, barang banyak gitu, dia nggak akan sesek di dada kalian, masih melebar-melebar gitu. Jadi enak sih, fitur tambahan yang patut diacungi jempol. Nah, kemudian untuk bagian belakangnya ini sendiri dia udah padded ya, meskipun dia nggak ada solid plastiknya yang bikin nyaman. Kalau tas gunung kan biasanya ada, cuma kalau tas kasual emang rata-rata nggak ada, cuman itu udah nyaman sih. Terus ini bagian meshnya juga menyerap keringat dan awet. Kan ada mesh yang murahan tuh, yang murah tuh biasanya gampang, bahasa Jawanya sih berudul kayak rusak gitu, kayaknya tuh keluar kayak gitu. Kalau ini enggak, dia masih, meskipun ini udah 2 tahun setengah tapi tetap aman loh. Ini sering banget, tas yang paling sering saya pakai, dan ini masih nyaman, nyerap keringat juga, menguapkan keringat juga, nyaman. Nah, ini untuk dibawa-bawa enak banget sih sob. Cuma dia emang tasnya rada berat. Nah, di sini dia udah gak cuman kain doang, ada lapisannya lagi. Nah, terus itu ada bagian plastiknya cuma di bagian situ aja. Bagian belakangnya tadi ada tambahan paddednya tipis banget. Mungkin itu tambahan biar dia agak waterproof ya. Jadi kalau kena hujan tuh nggak akan langsung masuk ke bagian dalam zippernya.
Nah biasanya saya naruh jaketnya di sini, taruh jaket di sini kalau basah gitu, atau kalau misalkan panas, cuacanya terlalu panas terus jaket saya udah basah di dalam ruangan, nah saya taruh di situ. Kemudian untuk kompartemen pertamanya yang paling luar ini zippernya warna hijau. Nah ini pakai YKK number 5 ya, dia udah dia udah rantai terbalik atau reverse chain, jadi dia rantainya di bagian dalam, jadi di bagian luar terlihat lebih rapi dan lebih aman dari air gitu, gak akan mudah ya, proteksi terhadap airnya sedikit lebih baik lah. Dan ini bagian luarnya ini sangat luas dari ujung ke ujung. Kemudian untuk bagian keduanya, kompartemen keduanya masih sama, dia pakai YKK number 5 juga, reverse chain juga. Nah bagian kedua ini ternyata cukup luas loh. Nah di sini ada beberapa kompartemen nih. Kompartemen yang kanan ini saya pakai biasanya buat nyimpan kalkulator ilmiah. Kemudian ini buat pen dan pensil, ada 2 kompartemen. Kemudian ini bisa kalian pakai buat nyimpan smartphone kalian. Kalau yang punya iPhone itu muat kayaknya, kalau Android sekarang udah gak muat. Kemudian ada bagian yang memiliki zipper ini. Biasanya saya naruh dokumen-dokumen penting di sini. Soalnya kayak berkas pembayaran SPP, perangko, materai, biasanya saya taruh di sini. Bukti-bukti pembayaran saya taruh di sini karena dia lebih aksesnya itu 2 kali ya, jadi lebih susah, jadi nggak akan gampang hilang. Kemudian yang bagian belakangnya ini saya rasa ini untuk tab ya, karena luas banget dan juga dalam, lebih dalam dari bagian yang luar ini. Kalau kalian mau nyimpen tab di belakang itu bisa, cuman karena saya nggak punya tab, saya biasanya nyimpen smartphone di sana. Nah untuk di luar ini saya biasanya nyimpen power bank atau kotak pensil semacamnya, karena bagian ini cukup luas. Kalian bisa naruh buku catatan juga di sana, jadi luas banget bagian ini. Nah setelah bagian kedua ini kita ke bagian utamanya. Untuk bagian utamanya ini sendiri, bagian kedua dan bagian utama ini sendiri tadi udah pakai dual zipper ya. Kalau yang bagian utama ini sendiri karena dia memuat lebih banyak, dia pakai YKK number 8, jadi dia lebih kuat zippernya. Jadi kalau kalian bawa banyak barang itu nggak usah khawatir akan rusak gitu ya, soalnya dia udah pakai YKK awet. Kemudian untuk bagian laptopnya ini sendiri dia full padded. Dia ini samping kiri kanan, depan belakang bawah ini udah empuk, dan bawahnya ini nggak langsung ngambang, jadi nggak langsung sampai ke bawah. Jadi misalkan kalian amit-amitnya jatuh nih bawa laptop, masih cukup aman. Terus juga ada strapnya juga ini yang elastis. Nah itu kan bisa ditarik-tarik, ya elastis. Nah bisa tempel di situ. Kemudian untuk bagian utamanya sendiri luas juga. Nah kalian lihat, meskipun nggak jelas ya, tapi ini percaya dia luas banget. Kalian bisa nyimpan banyak banget, ini buku bisa muat 3 buku yang gede-gede itu bisa muat di sini. Kamus bahasa Inggris 3 itu bisa muat, terus ditambah kaos lagi juga masih muat kayak gitu. Nah itu untuk kompartemen utamanya. Jadi kompartemen utamanya udah mantep banget sob. Kemudian untuk looksnya ketika kalian gunakan, bisa kalian lihat di scene yang berikut ini. Jangan lupa untuk di-share, subscribe, dan juga di-like ya sob. Sampai ketemu di video bermanfaat berikutnya.